Di depan itu suami tuh lagi ngobatin saya, jikir, dia dijikir di depan air gitu, ada air di depannya. Terus saya lihat di belakang suami tuh makhluk yang sangat besar gitu loh. Itu tingginya selangit-langit rumah lah. Itu posisinya tuh sedang menatap aku yang lagi tiduran yang lagi merasakan sakit. Ya ampun. Terusnya dan apa tuh, tubuhnya tuh berbulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita kembali lagi ke KB Podcast. Kita bicara, wow. Jadi kita bicara podcast. Dan kali ini KB-nya adalah KB Misteri. Pakai kacamata dulu. Yes. Wah, ini kalau pakai kacamata kelihatan belakangnya nih gue. Ya, KB listener, kita bicara podcast hari ini adalah tentang misteri, dan kita sudah menghadirkan lagi nih sahabat putih biru kita, Novi, yang ada cerita-cerita nih tentang sesuatu yang gaib. Ya, Lala dan Gugus akan membahasnya, dan yuk kita simak. Ya, Pi, gimana kabar lagi, Pi? Alhamdulillah baik. Hari ini cuaca sepertinya terang benderang ya, Pi? Ya. Di sana kayaknya. Cerah gitu. Secerah hati. Nah, Pi, ini dari obrolan kita sebelumnya nih, Pi ya, Lala Bagus nih, lu waktu itu sempat bilang pernah nih gitu ya menemui hal-hal yang gaib gitu ya, hal-hal yang di luar nalar nih gitu ya, hal-hal yang cukup hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapati hal itu. Nah, boleh dong cerita, Pi. Ya seru nih. By the way, ini horor loh. Gugus kali, kalau tuh dia tuh, kali itu. Gimana? Gugus kali tuh yang. Gugus mah udah cerita di gunung-gunung apa itu? Oh, banyak ceritanya. Nanti gue ceritain lagi. Gimana, Pi? Pernah sih aku ngalamin, tapi nggak ya, mungkin nggak serem-serem banget ya kali ya. Tapi pengalaman pertama. Wah, ini kayak lagu nih. Pengalaman pertama. Salah ya? Ada nggak sih lagu gitu? Iya, lanjut. Pengalaman pertama aku tuh, waktu itu pernah aku lagi kebetulan baru nikah ya, jadinya ya, hamil pertama kan. Hamil pertama, terus aku kebetulan sakit, hamil sakit kan. Terus kebetulan waktu itu tahun baru. Oke. Kita kedatangan co-host kita lagi nih, Mantik. Jadi makin seru nih. Ya, lanjut aja sambil nanti Mantik mempersiapkan diri ya. Ya, gimana, Pi? Jadi waktu lo pernikah gitu ya, awal pernikahan. Iya kan, hamil tuh. Terus pas kejadiannya tuh awal tahun baru. Pas tahun baru lah ya, tahun baru. Terus kebetulan kita berobat kan ke dokter gitu ya. Dan kesana kemari kita cari-cari dokter yang 24 jam pagi, waktu itu pagi tutup gitu ya. Terus saya udah dalam keadaan yang pokoknya udah parah lah ya mungkin gitu, tapi nggak kepikiran ke rumah sakit tuh. Anehnya. Terus bawa pulang gitu ya, bawa pulang sama suami ya, akhirnya bawa pulang. Terus diobatin aja di rumah gitu ya. Pas saat diobatin itu jadi setengah sadar gitu ya, tapi sadar sih, saya lihat di depan itu suami itu lagi ngobatin saya, jikir, dia dijikir di depan air gitu, ada air di depannya. Terus saya lihat di belakang suami itu makhluk yang sangat besar gitu loh. Itu tingginya selangit-langit rumah lah. Itu posisinya tuh sedang menatap aku yang lagi tiduran yang lagi merasakan sakit.
Ya ampun. Terusnya dan apa tuh, tubuhnya tuh berbulu semua. Dan matanya merah. Melotot. Merah, berbulu, tinggi besar, waduh. Melototin dia tuh, melototin kita gitu ya. Pokoknya marah lah. Itu marah. Itu dalam keadaan saya sakit. Tapi suami nggak tahu gitu loh. Dia mah lagi ini aja gitu. Doain aja tuh di air itu. Itu pengalaman yang pertama yang pernah saya lihat gitu. Bulunya warnanya apa, Bu? Bulunya warnanya apa? Bulunya hitam. Jadi semua badannya hitam gitu ya? Itu kayak penuh kayak gorila kali ya. kayak dogi gue Sleepy. Hitam semua. Enggak. Ini bentar nih, gue agak-agak penasaran juga. Lu waktu itu sakit apa, Pi? Kok sampai kayaknya pada saat itu sepertinya tadi ya dari yang lo sampein tuh urgent banget gitu dalam kondisi yang memang needs dokter banget gitu pada saat itu. Perut. Gitu. Bingung ya kalau dalam keadaan hamil gitu, bingung ya. Harusnya kayak dokter, ya kan mungkin dokter yang bidan yang gitu kan. Dalam saat itu mungkin tahun baru ya, sepi dan tutup gitu beberapa tempat itu kan, jadi bingung dan gak kepikiran ke rumah sakit. Maksudnya masih besar gitu ya. Iya. Oh ya cepet aja gitu dibawa gitu ya. Iya, main cepet aja gitu. Akhirnya diobatin sendiri di rumah. Ya alhamdulillah sehat kembali. Gangguan. Nah, makhluknya sendiri tuh gimana, Bu? Cuma ngeliatin doang apa gimana? Ya, hilang? Awalnya enggak nakut-nakut, maksudnya berusaha masuk aku juga enggak sih. Diem aja gitu ya, coba berdiri aja. Dia ngototin kayak gitu. Ini ada co-host ini nih, horor kita. Kacamata mana kacamata? Oh ya, kacamatanya siap dong. Nih, si ibu-ibu ini panjang kaki dia, jalannya ke sana ke sini. By the way, Pi, jadi begitu kan dia ngelihat elu gitu ya, dia natap elu gitu, matanya merah gitu kayak marah gitu. Lu nggak takut tuh pada saat itu? Ya shock lah, takut gitu ya. Apaan itu kita berpikirnya gitu loh. Ya gitu loh. Mau lari mau kemana ya, orang posisinya sakit jadinya bengong doang tuh, dilihatin bengong aja dalam keadaan gitu ya, sakit gitu. Takut pasti. Itu kalau kayak gitu biasanya jenisnya kalau dibilangnya genderuwo ya. Iya. Oh ya, orang serius kata orang. Ya. Dia kalau jenis kayak gitu dia bisa menyerupai loh. Dia udah kalau kata kita kelasnya udah tinggi gitu, bisa menyerupai manusia. Ih, serem. Kan makin sempurnanya mereka itu semakin fisiknya itu rapih gitu loh. Tuh kalau kata orang ada yang seperti itu bilangnya. Jadi makin bagus, makin cantik, makin ganteng, itu berarti ilmunya makin tinggi gitu loh. Kan ada bentuknya beda-beda ya, ada yang jelek-jelek. Tapi kalau ilmunya tinggi, jalannya di Pasar Baru juga ya, Tik. Belanja dong. Enggak, soalnya Mantik suka ngeliatnya di situ. Di mana aja. Ya, kalau itu kayaknya kalau kata ada kalau kata ada yang pernah japri ke gue itu katanya dia, kalau bahasa kita nyupang gitu ya. Nyupang. Jadi dia nyupangnya tuh berbentuk apa gitu. Jadi suara gue habis nyinden soalnya. Masih seksoy kok, masih seksoy. Iya, jadi kayak dia tuh dapat tumbalnya apa gitu. Jadi menyerupai kadang kepala babi atau apa gitu. Oh iya. Katanya ada yang dapet gue kayak gitu. Itu ini ya kayak apa? Pesugihan ya? Pesugihan. Aduh, gue di jalan ya sinyalnya putus-putus, pengen banget gabung soalnya ini maksain banget. Aduh, thank you banget loh, Tik. Ya, soalnya
tadi kata Ibu Novi dia waktunya udah habis. Waktunya udah habis. Hari ini aja deh waktunya, nggak ada waktu lagi. Padat. Nanti ini seru juga ya karena Novi ini juga sekarang ini ya ada usaha keluarga itu medis gitu, pengobatan alternatif ya Pi ya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ini nih di sesi pengobatan alternatifnya gitu ya, melalui air gitu. Nah, apa lo mau berenang? Gugus denger air langsung ketawa mau berenang lo. Ngobatin dompet bisa nggak Bu? Bisa jadi bersih dompetnya. Nah, balik lagi ke yang tadi. Ini kan lu takut gitu ya, tapi lu nggak ceritain ke siapa-siapa tuh, Pi, yang lu lihat gitu. Itu setelah itu baru cerita ke suami. Dia juga nggak tahu kan ibu di belakangnya, punggungnya, ada di punggungnya, gitu dia nggak lihat. Oh gitu. Wah ini sayang sekali ya Mantik sinyalnya on and off. Padahal gue pengen tanya ya kenapa nih kok dia sepertinya marah gitu ya. Kalau lu kan nggak ngerti ya Pi, tahu-tahu kok dia melotot gitu ya, terus matanya merah, marah gitu ya. Terus ngeliatin lu aja gitu kan. Posisi lo juga lagi hamil pun gitu ya. Itu scary-nya di situ tuh Gus. Ngeri. Udah hamil kok. Ini pernah ngobatin juga tuh di daerah tempat saya pernah ngobatin. Itu lebih serem lagi. Apa di belakang? Kenapa? Kalau cerita sih banyak saya sih cerita horor. Cuma kalau hadapi yang serem-serem kayak Mantik mungkin itu anak tuh, karena anakku bisa kayak Mantik sama melihat, bisa melihat. Anakmu ini juga indigo. Ya. IndiHome. IndiHome. Dia nggak mau dibilang IndiHome, nggak mau. IndiHome aja nih katanya gitu. Bukan Indiane gitu ya. Oke. Jadi misalnya seorang masih sakit, ini apa penyebab saya gitu loh. Terusnya mundur ke belakang, misalnya ini terjadinya berapa tahun yang lalu, ini kejadian gini bener gak gitu loh. Dia bisa ulas semuanya gitu. Gimana tuh? Jadi gimana Juda? Jadi gimana? Ini ya, misalnya, tadi gendruwo tadi. Anak lo? Anak lo. Aja kita misalnya ada seseorang misalnya sakit datang, ini aku tuh kenapa? Mungkin aku punya kesalahan apa sih aku gitu. Terus nanti dikasih tahu tuh sama anak, ibu pernah begini sama orang gini. Itu jadi berapa tahun yang lalu gini ya. Oh iya. Didikte istilahnya lah. Jadi kita apa yang terjadi dengan kita itu terkoneksi dengan apa yang kita lakukan di masa lalu gitu ya. Yes. Oke. Ya ini ada ini sih. Kalau dari ini ya, ini kan dari sisi kalau medical kalau dibilang itu spiritual gitu ya. Nah kalau di self development tuh atau dalam kajian ilmu itu juga ada sebenarnya law of attraction kan. Jadi ini menarik banget. Nah terus abis itu pada saat itu lo berlalu gitu aja. Setelah ketemu melihat sosok hilang gitu aja. Terus gak ada. Kan kita baca doa ya. Bisa-bisanya saya baca aja tuh apaan aja dibaca. Lama-lama dia hilang. Oke. Waktu itu tinggalnya rumah sendiri atau kontrak gitu biasanya tuh? Tahu tuh. Kalau kebetulan tinggal di itu Pondok Mertua Indah. Tapi kan ini kejadiannya di rumah sakit, Gus. Ya, di Pondok apa? Di rumah. Oh, di rumah. Kan dia tadi berobat nggak ada. Karena nggak ada itu lo balik ke rumah gitu terus lo lihat gitu. Abis itu lo nggak feel deng gitu ya tiap buka pintu deng gitu. Soalnya kan lo lihat langsung di rumah gitu ya. Kalau artinya kalau gue nih ya, kalau gue misalnya gue begidiknya itu di somewhere gitu ya, ada kayak bulu kuduknya naik.
Tapi kan itu udah ya, abis itu gue pulang dong gitu ya. Udah, nggak ada, kayaknya udah gue tinggalin tuh gitu ya. Nah kalau lo kan liatnya langsung di rumah dan pada saat itu lo stay-nya cukup sampai lo melahirkan gitu kan? Ya kan? Itu gimana tuh? Enggak sih, nggak gimana sih. Ya, namanya makhluk pasti mungkin godain aja bisa emang. Nggak kepikiran gimana. Kempalan kali kan penghuni. Iya betul. Kempalan. Itu. Numpang kan di rumah. Tapi ini berarti kan dari opiknya nih cukup kuat gitu ya, cukup kuat. Jadi punya satu self talk gitu atau ini ya satu pandangan ya udah pokoknya itu cuman mau gangguin gue, abis itu udah gitu ya nggak akan datang lagi gitu loh. Kalau kan gila loh, tiap itu deng buka pintu deng lihat kiri kanan gitu. Tapi lo sempet gitu nggak? Enggak ya. Jadi abis udah selesai hilang itu ya udah biasa aja gitu. Enggak, biasa. Aku sering apa ya? Itu rumah kebetulan aku tinggal di belakang itu ada rumahnya yang kosong gitu loh. Jadi aku sering denger yang aneh-aneh gitu. Ada orang suara nangis misalnya belakang pintu. Aku dengerin tuh. Aku deketin gitu loh maksudnya. Apa sih suara apa sih kayak gitu? Kok ada orang nangis? Apa dengerin hilang kayak gitu. Berarti bawaan juga ya Gus. Artinya lo bisa jadi itu kayak jadi gara-gara kepo jadi marah yang sebenarnya itu penghuni sana itu gitu loh. Penghuni yang rumah kosong itu. Itu asumsi. Sering kepo dia tuh ada aneh-aneh dia pengen tahu gitu marah. Bisa jadi kayak begitu. Nah kalau gitu ya kita untuk membuktikan nih atau untuk trace back gitu ya. Sebelum lo ngelihat makhluk gede itu ya yang kata Mancik itu gendruwo gitu ya, berbulu gitu, terus udah gitu matanya merah gitu ya. Sebelumnya lo pernah nggak ada sensori seperti itu? Artinya lo mendengar ada suara-suara yang nggak ada orangnya misalnya, atau lo ngelihat sekelebatan apa gitu? Sebelum momen lo ngelihat si genderuwo itu ya? Dulu awal banget pernah, tapi waktu itu belum nikah sih ya. Kan saya nih tinggal di Jatibening nih awalnya sama orang tua nih, dan tuh kebanyakan pohon, masih pohon-pohonan lah. Kita pindah sini tahun 85 itu masih banyak pohon, rumah masih jarang. Nah itu sekitar tahun berapa saya lupa ya, SMP SMA. Itu saya jam 9 malam itu saya lihat tuyul ya. Widih. Ya, tahu itu tuyul. Tiga itu lagi bukan lari apa tiga. Bukan lari, bukan. Jadi dia bersenang-senang itu bertiga kayak lagi bercanda mungkin ya, jingkak gitu loh. Dia kan nggak bisa diem tuh. Tuh kepalanya tuh botak gitu ya. Itu di tempat yang agak gelapan memang, gelap gitu. Banyak pohon sih di situ. Gitu. Dan kan nggak cuma saya lagi main kali ceritanya kali ya. Ya mungkin lagi main lah ya. Nah kita tuh pas ada beberapa orang keluar udah mulai agak malam yang 9-an ya sampai jam 10-an gitu. Apaan tuh gitu kan. Terus oh iya gitu ya. Langsung dia tuh orang-orang pada banyak kan, banyak keluar dari rumah. Dia langsung lihat, mungkin bingung kali ya, wah banyak orang nih gitu ya. Dia langsung pergi ke tempat yang gelap gitu, hilang deh tuh. Kenal banget gitu, pernah di. Tapi berarti banyak yang bisa lihat ya pada saat itu. Ya jadi dia memang menampakkan diri ya. Dia pengen dilihatin orang seperti itu. Lupa pakai ajian. tempelin apa gitu kan hilang gitu ya, lupa nggak ditempelin, jadi pas main ketahuan. Soalnya bukan cuma lo doang yang bisa lihat kan? Iya, betul, ada beberapa orang lah itu. Ada 5 orang ada tuh. Tapi dari momen itu gimana Gus? Indigo berjamaah itu. Iya. Cuman pada saat itu lo langsung maksudnya ya, oh gue bisa ngeliat nih gitu, atau memang kebetulan aja gitu? Kebetulan aja ya. Kan nggak sering.
Iya. Nah, Ya, penampakan tuyul tuh kayak gimana sih? Kayak di film Tuyul dan Mbak Yul nggak? Dulu ada ya sinetron Tuyul dan Mbak Yul. mirip. Kenapa? Mirip Ya, jadi jadi hanya cuma pakai kancutan gitu kayak ya, dibebet-bebet betul. gitu. Terus pala botak gitu. Oh. Dan nggak diem gitu. Gimana sih kalau anak kecil kan jalan biasa, ya gitu. Kalau ini nggak jingkrak gimana sih ya? Gerak terus. Cicilan itu, pecicilanmu ya. Ya, pecicilan lah maksudnya gitu. Pecicilan ya. Berarti yang tuyul yang itu yang di sinetron kurang pecicilan. Dulu siapa tuh ya yang main apa? Alis suaranya si Shinchan ya. Kurang pecicilan tuh. Kurang. Oke, ya kayak anak kecil gitu ya. Tapi emang seringnya yang makhluk-makhluk begitu ya, yang umum gitu dilihat gitu ya. Yang sering penampakan yang orang lihat ya yang seperti itu gitu loh. Iya. Kalau tuyul, genderuwo, sama dua lagi tuh Mbak Kunti, kalau nggak pocongan tuh. Iya kan begitu tuh. Iya. Betul. Lo pernah ngeliat Kunti? Secara langsung tidak. Secara langsung Kemasikan tidak. sering. Jadi, Kemasikan sering. serius lah. Kok bisa? Ya? Bisa. Bisa betul. Saya itu ada kali ya 2 tahun belakangan ya. 2 tahun lagi dari tahun 2020 ya sampai sekarang kali ya masih ya. Ini masih sampai sekarang loh. Ini lagi ceritain sampai sekarang. Bisa masuk enak banget ya, keluar masuk keluar. Ya terus dia ngapain? Ya mungkin karena saya bergelut di bidang ini ya, kalau menurut saya sih. Oh iya. Jadi saya tuh kayak akrab apa gimana sih, bingung dah tuh. Gimana ya? Enggak itu ya ceritanya. Ini menarik ya. KB listener ini artinya kan sahabat kita nih Novi menyadari bahwa ada tarikan yang bisa poses dirinya gitu ya. Nah kita pengen tahu nih ya, pada saat lo kemasukanlah Kunti tadi lo bilang gitu, lo tahu nggak lo lagi kemasukan Kunti? Atau setelah itu baru lo tahu? Setelah dikeluarin sama suami misalnya? Setengah sadar ya. Jadi ada dari ruh lo sendiri ini kan. 2 ruh ya kalau secara keilmuan itu 2 ruh gitu ya, ruhnya dirimu sama ruhnya si Kunti ini mau masuk ke proses gitu ya. Jadi kalau tadi lo bilang setengah sadar artinya lo sebenarnya ada perlawanan juga. Iya. Menyadari kalau dia masuk saya tahu. Gitu, berasa gitu. Oh, tapi nggak bisa lo tolak. Berasa dia masuk. Ya, itu jadi ada beberapa ya. Jadi awalnya dulu, memang awalnya sih sebenarnya saya 2013an lah ya, 13-14 tuh saya sudah mulai bisa melihat, bukan melihat hal-hal bukan, saya bisa merasakan gitu, maksudnya misalnya apa namanya, pedagang tuh kan banyak yang menggunakan tanda kutip ya, macam-macam ya. Iya, gue pernah cerita soalnya. Saya tahu. Daya tarik. Nah, daya tarik tersendiri, daya tarik tanda kutip. Nah, itu saya udah mulai tahu tuh bisa. Nah, itu sama lama itu saya nggak terlalu gimana ya, biasa aja lah seperti itu. Nah, 2020 itu saya sering banget namanya tuh masukan. Gitu loh. Sehari itu bisa 3-4 kali. Sampai tengah malam pun iya. Gitu. Dan itu sulit saya kendalikan, nggak bisa. Terus saya akhirnya tuh minta tolong tuh walaupun suami saya bisa ngobatin tapi mungkin ilmunya belum sampai atau gimana ya. Terus saya minta obatin ke beberapa orang pinter juga bagaimana cara muter saya ini gitu loh. Lelah saya kan yang masuk itu bikin badan kita capek. Gitu loh. Kita habis masukan itu lelahnya bukan main dan dikeluarkannya sakit gitu, maksudnya sampai dipentol suami ya, pencet banyak tuh kaki lo dipencet supaya bagaimana supaya keluar gitu loh. Jin yang di dalam ini kan macam-macam yang masuk itu bentuknya macam-macam gitu. Ada yang ngomong apa, ada yang kayak harimau. Kalau yang pedagang itu berarti
cuma bisa ngerasain aja ya, nggak bisa ngelihat gitu. Kalau ngelihat penampakannya enggak ya? Enggak. Nah, yang lihat anak itu bentuknya ini bentuknya ini nih gitu. Nanti kalau ngelihat takut itu katanya. Kalau yang yang aji-ajian untuk makanan tuh geli gitu loh. Jadi terus ya kalau versi Mantik nih, nanti kalau mungkin Mantik bisa on ya. Ya dia mending menghindari gitu. Ya, menghindari yang jangan makan di situ gitu. Dan nggak langsung eye contact sama itu makhluk gitu, nggak ngerti ya keseraman apa yang ada di makhluk yang aji-ajian makanan itu ya. Tapi Mantik begitu tahu gitu dia langsung nggak mau eye contact, terus pilih pindah buru-buru. Jadi gue ngebayangin ya nih, wih itu super jelek banget gitu. Super jelek banget dan super ganas banget gitu loh, karena Mantik yang biasa ngelihat aja milih untuk tidak sampai ketemu mata, sampai dia ngerti kalau Mantik tahu gitu loh. Jadi Mantik waktu itu ceritanya gitu tuh, nggak pengen sampai dia tahu kalau Mantik bisa lihat, jadi cepat-cepat keluar. Gila ya. Ini seru nih. Makhluk itu ngerti kalau kita bisa lihat, dia tahu. Dia masa terganggu ya mungkin ya. Jadi mungkin akan bereaksi ini ya, akan bereaksi yang negatif gitu ya. Tahu nih. Dia aja udah negatif ya. Dia tahu nih aku di sini gitu. Pemarah. Ini tapi gini, sedikit balik Gipi. Lu tadi cerita pas lagi hamil nih gitu ya. Nah, tadi lo juga sempat cerita anak lo indigo gitu ya. Itukah anak yang pada saat lo anakmu itu yang pada saat lo ngelihat si makhluk gede itu yang indigo? Belum. Oh, bukan. Sama. Kenapa? Anak kedua yang bisa. Oh, yang anak kedua yang bisa. Gue pikir tuh pada lo hamil itu terus kemudian lahir anak lo indigo gitu ya? Oh, gitu bukan. Enggak ya? Oh, bukan. Jadi anak kedua yang justru indigo. Iya. Ini seru nih Gus, kita bisa ini nih ngobrol sama anaknya Novi nih. Apa dia kayaknya jauh deh, kebetulan jauh. Oh, kan Zoom. Kalau Zoom mah bisa di mana aja. Bisa, cuman dia anaknya agak sulit. Oh iya, paham. Punya cerita yang soal kayak pesugihan gitu kali ya? Iya. Ini cerita dari pengalaman dari almarhum bokap gua sih. Itu waktu dia kan tentara tuh. Dulu kan waktu masih aktif gitu. Kalau zaman dulu kan tentara sering ini ya, istilahnya nyari-nyari duit tambahan lah. Kayak misalkan jadi ngamanin tempat apa gitu kan. Nah dulu nih bokap gua pernah tuh kayak begitu. Jadi istilahnya ya nyari-nyari duit tambahan lah buat dapur bisa kebul gitu. Itu tahun 70-an kali ya. Jadi dia itu pernah di tempat jual bakmi kalau nggak salah deh. Tempat jual bakmi di daerah Tanjung Priuk gitu loh. Kan dulu emang dinasnya daerah sana tuh, Angkatan Laut. Pertama masuk sama bosnya diwanti-wanti gitu. Itu kan ini bentuknya rumah. Tempat jualan ini kan bentuknya rumah nih. Bentuknya rumah sekalian sama kios bakminya itu gitu loh. Cuma ada satu syarat. Jangan sampai buka satu kamar gitu loh. Buka satu kamar di dalam rumah gitu, yang di dalam rumah. Akhirnya bokap kan tadinya nggak ini kan, namanya baru gitu kan, nggak ngerti lah gitu kan. Ya tapi emang dilihat ininya rame, tempat usahanya tuh rame. Jualannya.
Iya jualannya gitu kan. Singkat cerita lama-lama penasaran nih gitu. Bokap gue penasaran, kenapa ya kok ada satu kamar yang nggak boleh dibuka gitu, nggak boleh dibuka. Ini ada apaan gitu loh. Tadinya pengen istilahnya lagi sepi nih, pengen ngeliat gitu kan. Cuman ingat, wah ya diwanti-wanti jangan ini ya, jadi diurungin terus gitu loh. Cuman penasarannya ini penasaran terus gitu loh. Di pikirannya nih ada kamar, ada apanya gitu kok sampai nggak boleh orang masuk gitu, tahu gitu kan. Nah satu waktu kebetulan pintunya kebuka tuh kamar, nggak entah kebetulan atau gimana tuh kebuka dikit. Kebetulan bokap gue lagi jaga lewat kan, namanya lagi itu kan iseng tuh kan, inget larangan yang itu. Kalau orang Indonesia kan makin dilarang makin penasaran gitu ya. Makin dilarang makin penasaran. Dibuka lah tuh kamar. Pertama kan pelan-pelan nih apaan sih gitu kan. Cuma kamarnya gelap, dari luar tuh gelap banget gitu loh. Kan kebuka dikit pintunya tuh. Gimana sih kalau pintu kamar kebuka dikit gitu kan, kayak dapetnya gimana Gus? Jadi nemunya apa? Ya ntar dulu nih gue ceritain kronologisnya nih. Ngintip tuh kok gelap gitu kan. Gitu lama-lama dibuka kan, mau masuk gitu kan. Mau masuk, di situ lah bokap gue kaget. Kagetnya kenapa? Kok ada apa namanya? Ada kayak misalnya penampakan kayak entah itu orang apa makhluk lah, kalau dibilang makhluk, karena bentuknya aneh gitu loh. Kayak di film-film apa sih, kayak yang sekarang tuh alien gitu ya. Palanya gede gitu kan, badannya kecil, matanya tuh merah. Emang kebetulan tuh kamar tuh gelap, cuman kan kelihatan samar-samar gitu kan, bentuknya aneh gitu kan. Kalau kata bokap gue itu bentuknya kayak alien begitu, badannya kecil nih, palanya gedenya segede gaban ya. Matanya gede. Dari situ bokap gue langsung nutup pintunya, jebret, kabur. Besoknya udah berhenti tuh dari tempat itu kerja. Nggak mau jaga lagi gitu kan. ya itulah katanya, wah ini ya kebetulan bokap gue tahu juga sih hal-hal yang gitu. Nggak bener nih warung ya katanya, ini pakai begituan gitu. Tapi emang rame mulu itu warung. Dari semenjak kejadian itu udahlah, besoknya nggak permisi, nggak apa, langsung berhenti. Ya itulah mungkin yang disebut pesugihan itu. Cuman pesugihannya apa nggak tahu gitu kan. Yang pasti itu bentuknya makhluk, kepalanya gede gitu kan, kayak ya model alien begitulah dibilang. Itu Bu. Kalau ngeliat gimana Pi? Kalau anak-anak dirimu ceritanya gimana tampilannya? Ada yang bentuknya kayak tuyul gitu ya. Terus tapi tuh ini air liurnya tuh. Oh, netes-netes gitu. Netes jadi makanan. Ya sama itu begitu. Kalau ingat itu makan deh. Oh ya ampun. Mungkin itu ya yang bikin apa ya. Jadi gue ngebayangin tampangnya tuh aneh gitu loh, yang ya melet-melet gitu. Melet gaces lagi kan. Tambah jas itu rasanya tuh. Beda-beda pemakaiannya beda-beda. Nggak semua itu. Setiap warung lain-lain. Oh gitu. Beda-beda, yang bikin lain-lain tuh apa? Yang bikin lain-lain?
Maksudnya penampakannya itu beda-beda. Mungkin nggak akan kali-kali nggak kali aja gitu ya, misalnya beda. belinya versi KW, versi level 1, level 2 gitu loh. Ada nggak sih? Kalau kayak gitu-gitu? Makanya kan suka misalnya beli aji-ajiannya tuh yang sekian gitu, tampangnya jadi akan seperti itu gitu. Ada nggak sih kayak gitu-gitu tuh? Ini yang saya tahu sih yang itu loh, tuyul itu, yang suka ngambil uang orang itu loh. Ya. Misalnya yang 500.000 tuh yang ambil uangnya cuma receh lah kayak gitu. Kalau yang 1 juta apa 2 juta dia ngambilnya agak banyakan, gitu kan beda-beda. Kalau yang recehan itu tuyul second itu. ini ya kami listener ini kan memang misteri sekali ya. Kita tidak mengetahui bagaimana sih dunia gaib itu berperan dalam kehidupan kita, di dalam sisi bersisian dengan kita gitu ya. Sampai ada misalnya tadi ya disampaikan Oki, ada loh perjualbelian tuyul dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan skillnya. Nah skillnya ini siapa yang ngajarin nggak tahu juga kan. Kok bisa jadi dia ngambil receh, dia ngambil lebih besar lagi. Mentor tuyul namanya. Ada mentor tuyul. Ini jadi seru juga. Iya. Makanya kalau yang ngambilnya recehan itu tuyul second tuh udah males tuh. Apa yang udah umur berat. Lompat-lompatnya. Iya tuh dia bisa jadi tuyul tua sama expired jadinya. Udah bagian yang perutnya buncit gitu. Susah lompat-lompat. Aduh ini seru banget ya ampun. Ternyata tapi kalau gua selama gua istilahnya cari tahu soal yang sama belajar lah hal-hal yang kayak itu sebenarnya jin itu Bu. Mau bentuknya kayak apa semua itu jin. Betul, cuman rupanya aja berbeda. Tadi jin itu ada tingkatannya gitu loh. Itu sebenarnya kalau jin yang paling pinter itu nggak bakalan nampakin kayak begitu. Kan tugasnya godain manusia, menjerumuskan manusia. Gitu. Nah itu kalau yang masuk ke dalam badan tuh gimana tuh Gus? Nah itu masih jin yang istilahnya masih di level bawah. Yang kurang kerjaan. Iya benar. Kalau yang kelas berat itu nggak kayak begitu. Dia cuma melalui bisikan-bisikan. Iya. Iya. Bisikan-bisikan loh. Bisikan sama. Lah itu yang kayak bikin was-was orang, terus bikin ragu-ragu itu sebenarnya jin itu yang begitu. Yang bikin orang bimbang misalkan jin itu. Iya, gue pernah nih sebenarnya nggak perlu dibaca-bacain, kalau lo yakin aja kita berani aja itu juga pergi itu yang model-model begitu. Karena gue pernah kejadian dulu waktu camping kebetulan dulu dampingin anak-anak remaja masjid tuh dekat rumah gue gitu kan, camping di daerah kalau nggak salah Gunung Halimun, salah Bintana apa ya. Nah itu ada yang tetangga camping namanya anak-anak ABG dulu ya, anak-anak alay gitu kan, ada yang kemasukan. Itu dibaca-bacain, diketawain Bu. Ada yang pintar ya memang. Dibacain sama temen gue yang istilahnya istilahnya kan anak remaja masjid, diketawain itu. Hilangnya apa? Dia nyingkirnya apa? Sama orang yang istilahnya pedagang di situ, pedagang warung di situ. Takut dia memang keluar itu. Kayak itu gara-garanya itu perempuan katanya ini apa istilahnya lagi datang bulan buang ininya sembarangan. Makanya sebenarnya sih apa ya, hal-hal begitu ada emang, cuman ya dunia kita kan beda gitu loh. Dunia kita kan beda, tetap aja manusia yang paling tinggi gitu. Nah coba kalau Bu Opi ini gimana lagi nih?
Apanya nih? Pengalamannya lagi lah. Wes, ada. Ada lagi yang aneh. Menurut saya aneh. Saya pernah juga itu. Ada yang apa ya, jahat lah ya. Di rumah. Ngetes ilmu apa nggak ngerti deh itu maksudnya apa. Jadi dia tuh menulis. Iya pasti bingung, pasti nggak masuk akal sebetulnya kalau pemikiran orang yang nggak percaya sama ini pasti nggak masuk akal. Jadi percaya nama gaib kan memang ada. Ada tulisan gitu ya, bacaan apa sih juga nggak paham gitu. Apaan sih yang ditulis ini gitu loh ya. Dan itu kebetulan taruhnya, jadi awalnya itu saya kedatangan tamu gitu ya. Mungkin dia maka ilmu apa saya juga nggak ngerti. Dia pinjam buku, awalnya pinjam buku karena di rumahnya nggak ada orang gitu ya. Terus dia pinjam buku, saya nggak tahu tuh nulis apa gitu ya. Terus ditinggal tuh kebetulan sama mbaknya, tinggal ke dalam. Terus bukunya taruh di bawah meja gitu loh. Terus di bawah meja dia pamit tuh, pamit pulang ya gitu ya. Terus dia pulang, kebetulan saya datang telat gitu ya. Saya mau nemuin sebetulnya, tapi kan dia pulang duluan ya udah. Nah kita datang, saya datang, terus adik saya pulang semuanya. Terus setelah itu anak saya itu kayaknya ada yang aneh deh. Apaan? Saya bilang gitu ya. Coba lihat buku itu di bawah meja itu. Buku apa? Gitu kan? Terus pas dilihatnya, saya buka tuh. Dan anehnya pas saya buka, saya langsung masukkan. Gitu loh. Saya kemasukan langsung. Jadi saya langsung nggak sadar gitu, maksudnya masukkan langsung yang apa namanya merancau ya, maksudnya bahasa-bahasa yang nggak ngerti dah ngomong apaan gitu. Dan satu adik saya kebetulan lihat juga buku yang itu dan kemasukan juga. Di dua orang pada saat itu bareng semua, satu sana teriak sini teriak, wah pokoknya kacau tuh pada saat itu di rumah. Dua-duanya kemasukan gitu. Dan suami saya, waduh katanya nih rame banget ini dua-dua langsung gitu ya. Nah akhirnya buku itu tuh disobek gitu ya, bukunya disobek, langsung suruh bakar. Suami saya bakar, bacain ayat kursi sebisanya apa gitu ya. Dan suami saya nanganin saya dan adik saya gitu. Bagaimana supaya jinnya tuh pada keluar. Itu aneh itu. Tapi nggak kebaca tulisannya apa? Apa ya? Saya juga nggak ngerti itu bahasa apa gitu loh. Nggak ngerti dah itu apa. Kalau bahasa yang kita pahami sih, misalnya kalau kamu misalnya bahasa yang begitu-begitu ya. Ono coroko kali. Tahu nulis apa itu bahasa apa? Mungkin nah, kalau ya, nah nih kalau dalam tulisannya tuh kayak tulisan apa nih, kayak tulisan tadi ya Hono Coroko kah atau ya, tulisan Indonesia? Tulisan Indonesia, cuman ngaco-ngaco gitu ya? Cuman ini apa sih kayak gitu? Maksudnya mantra. Mungkin kayak gitu ya. Bahasa dulu kayak lu kali yang gege gitu. Gono-gono gini-gini. Dulu kan musim tuh. Kayak gitu. Kokam komu gitu. Kokam komu kotit kotau. Itu gue dulu. Jin gaul. Ya. Kita ini ya, KB listener, banyak kali memang kita dalam dunia yang penuh misteri gitu ya. Dalam kehidupan kita pun penuh dengan kemisterian ya, walaupun tanpa dunia gaib nih. Nah apalagi ini teman kita Opi mengalami masa-masa atau bersandingan justru ya, bersandingan dengan dunia gaib. Nah apapun itu yang hadir dalam diri kita, memang kita harus mempercayai ada dunia di luar kemampuan nalar kita. Tapi tentu saja kita tidak mengimani itu, tetapi percaya bahwa memang itu ada, gitu ya. Oke. Ini seru banget ya. Kapan-kapan kita kepingin ngobrol ya Gus tentang ini pengobatan dengan airnya nih gitu ya. Dan ini tadi seperti disampaikan Opi ya, sebelum kita mulai itu memang ini akan jadi
ini pengobatan air ini bisa psikis gitu ya, medical gitu ya, atau non medik gitu ya. Ya. Oh ya, dan ini menarik sekali karena ini juga jatuhnya kekuatan doa gitu ya, Pi ya. Ya. Oke. Oke. Mudah-mudahan si Bu Mantik ini bisa gabung nih biar tambah seru. Gak bisa di perjalanan tadi udah WA lagi kondisinya jaringannya nggak ini. Nah next tuh bisa tuh ya, nanti kita ngobrol nih biar dari sudut pandang yang sering lihat gitu ya. Oke, Pi, boleh nggak untuk sebelum kita tutup nih, menurut lo dengan variasi hidup yang lo alami ini, lo mau kasih tahu KB listener nih apa nih? Ya, bahwa memang kita hidup berdampingan dengan yang makhluk kasat mata ya, yang kita tidak bisa melihat. Jadi saling menghormati ya. Saya lihat seperti itu, gitu. Oke. Ya, bahwa kita menyadari bahwa dia memang ada seperti itu. Tidak menafik, emang benar gitu, memang ada. Seperti itu, dan mentebal iman aja, betul. Itu penting itu. Apalagi dunia sekarang ini, ya dunia sekarang ini tuh justru makin marah kalau saya lihat. Makin, betul. Dan sekarang makin mudah mencari yang hal-hal yang gimana itu di YouTube tuh kita bisa lihat. Gitu, minta tolong sama siapa? Yang nggak baik-baik banyak, gitu. Nggak buka gitu loh. Kalau dulu kan mesti cari tanya-tanya kemana-mana gitu. Sekarang gampang gitu lah. Nah ini gimana kitanya menyikapinya nih gitu. Gitu. Ke arah yang mana? Karena pengobatan sebetulnya ya, maksudnya kita tinggal tolong siapa yang baik yang mana seperti itu. Wah ini menjadi bahasan yang seru ntar nih Gus, kita nih Gus. Jadi tahu versi medical atau non medik yang ini ya, ini alternatif punya yang bisa kita gunakan kalau yang baik seperti apa, yang belum baik seperti apa. Gitu ya Pi ya. Dan ini KB listener nih, anaknya Opi itu juga jadinya indigo juga. Ini mungkin juga karena ini ya, karena di aura di rumah jadi ini ya, jadi ada dua dunia gitu. Akhirnya jadi indigo. Oke, Gus, ada yang mau sampaikan lagi nggak? Kalau gue sih tadi masalah yang dunia gaib itu emang benar tadi Bu Opi bilang, memang kita di selain dunia kita ada dunia kasat mata. Cuma jangan kita terlalu menganggap hal itu suatu hal yang wah gitu loh. Wah dalam artian jadi kita ini manusia ini makhluk yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya. Jangan sampai kita menjadikan hal yang kasat mata itu lebih tinggi dari kita gitu loh. Malah kita yang istilahnya kalau bermain dengan gitu kan istilahnya kadang-kadang takutnya gitu jadi bersekutu gitu loh, bersekutu jatuhnya ke syirik gitu loh, syirik. Jadi itulah yang kalau di Islam itu jadi bisa membatalkan iman gitu. Kita cukup mempercayai bahwa dunia gaib itu memang ada, cuma memang kemampuan kita untuk pengetahuan yang gaib itu kan nggak terbatas gitu loh, terbatas. Makanya cukup kita imani, cuman jangan sampai kita membuat dunia gaib itu menjadi terlalu wah gitu kan, apalagi sampai minta bantuan gitu kan. Itu yang bisa melunturkan dari keimanan kita gitu loh, nanti jatuhnya syirik, takutnya begitu. Karena kan dosa yang paling besar itu dosa syirik yang nggak bisa diampuni gitu. Itu aja sih Bu. Ya, oke. Ya, jadi udahlah, yang kalau mau makanan laris ya inilah ya, bikin yang enak gitu ya, cari tempat yang strategis.
gunakan sense of business-nya gitu ya. Kalau di alam gaib ini justru akhirnya akan ini ya mengganggu kestabilan diri kita sendiri. Nah ini yang akhirnya ini ya yang nanti diupayakan oleh Opi dan keluarga untuk menetralkan gitu ya Pi ya dengan ini air ya, dengan macan air, dengan apa media air. Oke, kalau gitu sampai kita bertemu lagi di KB Podcast Kita Bicara, dan kali ini dengan KB Misteri. Sampai ketemu lagi. Thank you ya Pi, senang banget nih dapat yang luar biasa banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.